Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre crime thriller berjudul 4x4 yang rilis pada tahun 2019. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota kecil yang ada di kota Argentina. Tampak rumah-rumah di sana yang dipasang pagar besi di bagian pintu dan juga jendelanya. Di sana juga banyak sekali CCTV yang dipasang di mana-mana, karena daerah sana memang rawan dengan pencurian dan juga perampokan. Ketika kondisi jalanan tampak sedang sepi, ada seorang pria bernama Ciro yang melancarkan aksinya dengan membobol sebuah mobil di sana. Dengan alat seadanya, Ciro pun berhasil masuk ke dalam mobil. Ia pun langsung mengambil barang-barang yang menurutnya berharga dan bisa dijual lagi nanti. Setelah mengecek sekitaran mobil, Ciro malah mengencingi belakang mobil tersebut, lalu hendak kabur setelah itu. Namun sialnya, pintu-pintu mobilnya ternyata tidak bisa dibuka sama sekali, yang menyebabkan Ciro semakin panik di dalam. Ia bahkan mencoba membobol kaca-kaca mobil sekitarnya, dan lagi-lagi usahanya hanyalah sia-sia, karena ia tidak bisa keluar dari mobil itu sama sekali. Mesin mobil itu juga tidak bisa dihidupkan, sehingga membuat Ciro semakin ketakutan. Tak habis akal, ia mengambil beberapa perkakas yang ada di mobil, dan kembali mencoba memecahkan jendela mobil tersebut, namun usahanya juga tidak membuahkan hasil. Ciro lalu membongkar pintu mobilnya, berharap dapat membukanya secara manual. Bukan pintu mobil yang terbuka, ia malah mendapatkan luka goresan yang cukup parah di tangannya. Solusi terakhir yang terlintas di otak Ciro yaitu dengan mencoba menembakkan pistol yang ia bawa ke arah jendela. Namun, hal tersebut semakin memperparah keadaan karena pelurunya malah memantul dan mendarat di lututnya. Ketika Ciro hendak menelepon melalui ponselnya, ia akhirnya sadar bahwa orang di luar tidak bisa melihat dan juga mendengar orang yang berada di dalam mobil. Ditambah lagi ponselnya kini kehabisan baterai, dan juga persediaan airnya yang sudah habis. Hari pun semakin gelap. Tampak Ciro yang sedang menahan rasa sakit akibat luka di kaki dan tangannya itu. Waktu pun berlalu, tampak Ciro yang sudah terbangun keesokan paginya. Ia pun mencoba memasang kembali radio yang ia curi sebelumnya, dan menikmati lagu kesukaannya di radio. Ciro pun masih berusaha untuk membobol pintu mobil tersebut, hingga ia tiba-tiba menerima sebuah telepon dari radio mobilnya. Orang yang menghubunginya ternyata adalah pemilik mobil tersebut bernama Enrique, yang merupakan seorang dokter kandungan. Enrique lalu bercerita bahwa selama ini ia sudah dirampok sebanyak 28 kali, dan ditambah Ciro maka totalnya kini menjadi 29 kali. Mobil yang dicuri Ciro bernama 4x4. Mobil tersebut sudah dipasang teknologi keamanan canggih yang memang dikhususkan untuk menangkap pencuri. Enrique sendiri mengetahui bahwa Ciro sudah masuk ke dalam mobilnya dari alarm notifikasi yang terhubung di ponselnya. Mobilnya juga dilengkapi dengan kaca film super gelap, sistem kedap suara, anti peluru, dan juga suspensi mobil yang sudah dihilangkan. Enrique juga mengancam bahwa ia akan meledakkan mobilnya itu jika Ciro masih saja memberontak. Enrique lalu memberikan pertanyaan kepada Ciro, apa yang akan ia lakukan jika ia mendapati bahwa anaknya adalah seorang pencuri. Ciro yang frustasi karena kepanasan dan sudah tidak ada stok air lagi, langsung marah-marah kepada Enrique. Namun Enrique yang tidak peduli dengannya, langsung menutup teleponnya. Tak lama setelah itu, Enrique menghidupkan AC mobilnya hingga ke paling maksimal, serta menurunkan suhunya, yang membuat Ciro semakin kedinginan di dalam. Ciro pun berusaha menutup lubang-lubang AC tersebut menggunakan barang-barang yang ada di sana. Namun tampaknya usaha Ciro hanyalah sia-sia, dan ia hanya bisa pasrah menahan dingin itu. Enrique menelepon Ciro, dan kembali menanyakan pertanyaan yang sama lagi kepadanya. Ciro pun menjawab bahwa ia akan membawa anaknya ke kantor polisi. Namun Enrique tidak percaya dengan polisi dan penegak hukum, karena para penjahat itu tidak pernah jera, dan masih saja tetap melakukan kejahatan. Ia lalu menceritakan tentang kisah putrinya yang pernah dirampok, dan cucunya yang hampir jadi korban dari perampokan tersebut. Tak lama setelah itu, tampak ada seorang polisi yang berhenti dan melihat-lihat mobilnya,
Ciro pun berusaha meminta tolong kepada polisi tersebut. Namun tentu saja usahanya hanyalah sia-sia. Polisi tersebut pun hanya memberikan surat tilang, lalu pergi meninggalkannya. Sore harinya, ketika hujan sedang turun, Enrique kembali menelepon Ciro. Kali ini ia meminta identitas lengkap Ciro, seperti nama lengkap dan juga nomor identitas. Setelah itu ia akan memberikan Ciro air sebagai imbalannya. Setelah Ciro memberikan informasi yang diminta, Enrique pun langsung menyuruh Ciro untuk mengecek selang di bagian belakang mobilnya. Ciro pun langsung meminum air yang tak tahu jelas apa itu, hanya demi menghilangkan dehidrasinya itu. Malam harinya, tampak Ciro yang sudah hampir kehilangan akalnya. Ia bahkan kini berbicara dengan serangga yang ada di dekat sana. Keesokan paginya, Ciro kembali mencoba membobol pintu yang dilapisi baja itu. Namun kondisinya kini semakin parah, karena luka sudah terinfeksi dan mulai menyebabkan ia menjadi demam. Enrique yang menanyakan keadaannya, lalu menyalakan pemanas di mobilnya, untuk menurunkan demam Ciro. Enrique lalu mengatakan kepadanya, bahwa hidupnya hanya tinggal 1 tahun lagi, karena ia didiagnosa memiliki tumor ganas. Enrique juga menceritakan tentang kehidupan pribadinya, namun Ciro yang semakin dehidrasi tampak hanya mengabaikan cerita dari Enrique. Setelah itu pemanas di mobilnya dimatikan. Ciro yang sudah sangat kelaparan, kemudian memakan kertas dari buku manual mobil itu. Ia lalu menyusun barang-barang miliknya, lalu menempelkan stiker di mobil, hingga pada puncaknya, ia harus meminum air kencingnya sendiri untuk menghilangkan dehidrasinya itu. Tak lama setelah itu, tampak ada 1 orang pemuda yang hendak menjebol mobil Enrique. Namun ia ketahuan oleh warga sekitar dan langsung diamuk massa di tempat. Ciro pun membayangkan jika dirinya sempat keluar dari mobil tersebut, maka nasibnya juga akan sama seperti pemuda itu. Malam harinya, Ciro yang kelaparan hendak memakan serangga di mobilnya itu, namun pada akhirnya ia mengurungkan niatnya tersebut dan kembali mengajak serangga itu untuk mengobrol. Keesokan harinya, Enrique kembali menghubungi Ciro, dan kali ini ia mengabari bahwa ia ada menyimpan stok coklat di bawah mobilnya itu. Tanpa berpikir panjang, Ciro pun langsung memakan coklat tersebut dengan lahap tanpa memikirkan minumannya. Ciro lalu menjemur baterai ponsel miliknya di bawah terik matahari, sambil memantau kegiatan warga di sekitarnya itu. Ia lalu kembali berusaha menjebol pintu mobil, yang akhirnya berhasil meskipun lubangnya sangat kecil. Ciro pun berusaha meminta tolong, namun karena suaranya sudah sangat lemas, usahanya itu hanyalah sia-sia. Ketika Enrique menghubunginya lagi, ia lalu mengabarinya bahwa ia baru saja kembali dari menemui istri dan anaknya. Enrique berkata bahwa ia memberikan uang sebesar $100.000 dengan berpura-pura menjadi petugas lotre dan mengatakan bahwa Ciro baru saja memenangkan jackpot. Enrique juga mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan catatan kriminal Ciro sebelumnya. Ternyata ia sudah pernah melakukan beberapa perampokan dan juga sudah pernah membunuh orang. Ciro pun langsung menelepon istri anaknya, namun belum sempat meninggalkan pesan, ponselnya kembali mati lagi. Malam harinya, Ciro kembali mencoba menghidupkan mobilnya itu, dan setelah beberapa kali percobaan, mobil tersebut tiba-tiba hidup. Karena persneling mobilnya hanya tertahan di bagian mundur, Ciro pun langsung menabrakkan mobilnya itu ke tiang yang ada di belakangnya. Ciro pun akhirnya terbebas dari mobil tersebut setelah kabur dari jendela belakang. Ciro yang lemas langsung berjalan hingga sampai ke sebuah minimarket di pom bensin dekat sana. Ia pun langsung mengambil air minum dan beberapa makanan dari sana. Namun ketika petugas minimarket menghampirinya untuk menagih uangnya, ia pun langsung menembak petugas tersebut. Ternyata, itu hanyalah Ciro yang sedang bermimpi. Ciro yang sudah pasrah pun hendak menembak dirinya sendiri. Namun tiba-tiba saja Enrique menghubunginya lagi. Ciro lalu mengancam Enrique bahwa ia akan bunuh diri di mobilnya itu. Namun ternyata pistolnya tidak bisa digunakan karena masih tersangkut. Usut punya usut, ternyata Enrique sendiri sudah berada di depan mobilnya itu. Ia lalu masuk ke dalam mobil dan memberi Ciro sebuah rokok. Setelah itu ia pun memeriksa luka Ciro yang tampaknya sudah cukup parah. Ketika Enrique sedang menelepon pasiennya, Ciro yang melihat kesempatan tersebut pun langsung menembak Enrique.
dan kabur dari mobilnya itu. Ia pun langsung meminta tolong dan kemudian menembakkan pistolnya itu, hingga menimbulkan kekacauan di sekitar. Namun tembakan itu ternyata hanya menggores pipi Enrique, sehingga ia hendak membawa Ciro kembali lagi ke dalam mobil. Namun tak lama setelah itu, seorang petugas polisi pun datang, sehingga Enrique terpaksa menodongkan pistol ke arah Ciro, agar ia tidak ditembak. 2 jam berlalu sejak kejadian itu, polisi masih belum mendapatkan titik tengah dengan Enrique. Mereka lalu memanggil seorang negosiator bernama Julio, untuk bernegosiasi dengan Enrique. Julio pun berusaha untuk menenangkan Enrique, dan memintanya untuk segera membebaskan Ciro. Namun Enrique sudah muak dengan para penjahat yang tidak pernah jera, meskipun sudah ditangkap dan dipenjara, sehingga ia tidak berniat untuk membebaskan Ciro. Hal tersebut juga didukung oleh penduduk sekitar, yang menganggap bahwa tindakan Enrique sudah benar, dikarenakan daerah tersebut memang sering sekali terjadi kasus pencurian. Julio lalu menggunakan pendekatan lain untuk meyakinkan Enrique. Julio pun bertanya kepada Enrique, jika ia sudah membunuh Ciro, apa yang akan ia dapatkan dari hal tersebut, selain beban moral yang akan ia tanggung selama hidupnya itu. Enrique yang sudah pasrah, akhirnya memutuskan untuk melepaskan Ciro. Namun, ia sendiri juga tidak mau menyerahkan diri kepada polisi, sehingga ia memilih untuk masuk ke dalam mobil dalam keadaan tersenyum, dan meledakkan dirinya sendiri di sana. Di akhir cerita, tampak kasus Enrique yang kini langsung viral dan menjadi topik panas di Argentina. Dan sesuai dengan perkiraan Enrique, meskipun Ciro memiliki catatan kriminal dan sudah melakukan banyak kejahatan, ia tidak mendapatkan hukuman yang berat dan malah akan segera dibebaskan. Dan begitulah akhir cerita dari film 4x4. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.